Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan masih semangat. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Lili Supriyati dalam pembelajaran kimia. Materi pada hari ini adalah ikatan kovalen. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Mendeskripsikan proses pembentukan ikatan kovalen. 2. Menentukan jenis ikatan kovalen yang terjadi pada suatu senyawa. 3. Berlatih mengenali ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Contohnya adalah ikatan kovalen pada molekul hidrogen. Jadi pada molekul hidrogen terdapat ikatan kovalen di mana dua atom hidrogen menggunakan elektronnya bersama-sama sehingga memenuhi kaidah oktet atau duplet. Di sini hidrogen memenuhi aturan duplet atau kaidah duplet karena hanya butuh 2 elektron supaya stabil. 2 elektron itu adalah berasal dari masing-masing atom H yang menggunakan bersama pasangan elektron tersebut. Ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron ini nanti disebut sebagai ikatan kovalen. Ini bisa kita lihat dari struktur Lewisnya, hidrogen memiliki 1 elektron di kulit terluar, kemudian hidrogen yang satunya juga memiliki 1 elektron di kulit terluar. Nah, keduanya kemudian bergabung untuk menggunakan bersama elektronnya sehingga terbentuklah molekul H2. Kita lanjutkan rumus kimia senyawa kovalen. Pembentukan ikatan kovalen dapat diibaratkan seperti memasang puzzle. Jadi struktur Lewis dari unsur yang berkaitan dipasangkan sehingga menjadi susunan yang sempurna, yaitu memenuhi kaidah oktat. Kita lanjutkan rumus kimia senyawa kovalen. Nah, ikatan antara hidrogen dan oksigen dalam H2O, langkah yang kita lakukan adalah masing-masing kita konfigurasikan, di mana H nomor atomnya 1, konfigurasinya adalah 1. Jadi hidrogen memerlukan 1 elektron. Kemudian oksigen yang memiliki nomor atom 8, konfigurasinya adalah 2 dan 6, memerlukan 2 elektron untuk stabil. Sehingga mereka akan sebisa mungkin untuk bergabung supaya mereka menjadi atau memenuhi struktur oktet. Di 8 elektron di kulit terluar. Oksigennya akan berusaha menggunakan 2 elektron dari hidrogen untuk bersama-sama, kemudian hidrogennya juga masing-masing menggunakan elektronnya dengan oksigen. Struktur Lewis atau rumus struktur senyawa kovalen. Cara atom-atom saling mengikat dalam suatu molekul dinyatakan dengan rumus bangun atau rumus struktur. Rumus struktur itu diperoleh dari rumus Lewis. Jadi setiap pasang elektron ikatan pada rumus Lewis itu dapat digambarkan dengan sepotong garis. Misalnya H2. Nah, ini kan masing-masing hidrogen mempunyai 1 elektron di kulit terluar. Kemudian HCl. H punya 1 elektron di kulit terluar, terus menggunakan 1 elektron dari Cl sehingga menjadi duplet. Kemudian Cl yang elektron terluarnya 7 menggunakan bersama dengan 1 elektron H sehingga menjadi oktet. Begitu juga untuk air. Macam-macam ikatan kovalen. Berdasarkan banyaknya pasangan elektron ikatan atau PEI yang digunakan bersama, ikatan kovalen dibedakan menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Kita mulai dari ikatan kovalen tunggal, yaitu ikatan kovalen yang terjadi jika terdapat 1 pasang elektron yang digunakan bersama. Contohnya adalah ikatan kovalen pada HCl, hidrogen dan klorin. Hidrogen memiliki 1 elektron di kulit terluar, Cl memiliki 7 elektron di kulit terluar, sehingga mereka akan bergabung membentuk ikatan kovalen tunggal, yaitu hidrogen menggunakan 1 elektron Cl menggunakan 1 elektron hidrogen, sehingga ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen tunggal karena ada 1 pasang elektron yang digunakan. Yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2, yaitu ikatan kovalen yang terjadi jika terdapat 2 pasang elektron yang digunakan bersama. Contohnya adalah ikatan kovalen pada O2 atau oksigen.
di mana masing-masing oksigen itu memiliki 6 elektron di kulit terluar, sehingga mereka hanya membutuhkan 2 elektron untuk stabil, sehingga mereka akan bergabung membentuk ikatan kovalen rangkap 2, di mana oksigen yang sebelah kiri menggunakan 2 elektron, oksigen di sebelah kanan, kemudian oksigen sebelah kanan menggunakan 2 elektron dari oksigen yang di sebelah kiri, sehingga ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama supaya mereka mencapai konfigurasi yang oktet. Ikatan kovalen rangkap 2 itu dilambangkan dengan ini garis 2. Bisa dilihat ya. Ya, itu adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3, yaitu ikatan kovalen yang terjadi jika terdapat 3 pasang elektron yang digunakan bersama. Contohnya adalah ikatan kovalen pada N2. N yang masing-masing memiliki 5 elektron di kulit terluar membutuhkan 3 elektron supaya oktet, sehingga mereka akan bergabung membentuk ikatan kovalen rangkap 3 karena menggunakan 3 elektron dari atom yang lain. N sebelah kiri menggunakan 3 elektron dari N sebelah kanan, begitu juga sebaliknya. Nah, sifat senyawa kovalen. Senyawa yang dihasilkan dari ikatan kovalen memiliki sifat-sifat. 1. Pada suhu kamar, senyawanya ada yang berwujud padat, cair, dan gas. 2. Umumnya sukar larut dalam pelarut polar, tapi mudah larut dalam pelarut nonpolar. 3. Pada umumnya larutan kovalen itu merupakan penghantar listrik yang buruk. Kemudian yang keempat, pada umumnya memiliki titik didih dan titik lebur yang relatif rendah, sehingga larutannya bersifat volatil atau mudah menguap. Nah, penyimpangan aturan oktet. Tidak semua senyawa itu mengikuti aturan oktet. Ada beberapa senyawa yang tidak mengikuti aturan oktet yang disebabkan karena atom-atom dalam suatu molekul memiliki jumlah elektron valensi lebih atau kurang dari 8. Misalnya di sini ada senyawa BeCl2, BeCl3, BF3, NO3 dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi atau ikatan datif atau semipolar adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi tidak menggunakan dari 2 atom, tapi hanya berasal dari satu atom yang berikatan. Di proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi dapat digambarkan seperti ini. Jadi ini misalnya ikatan kovalen pada SO3. Oksigen memiliki 6 elektron di kulit terluar, S juga memiliki 6 elektron di kulit terluar. Mereka akan berikatan membentuk senyawa SO3 dengan menggunakan bersama pasangan elektron dan menggunakan elektron yang berasal dari satu pihak. Misalnya ini ada yang ikatan kovalen ini menggunakan bersama pasangan elektron O yang 1. Kemudian O yang 2 adalah hanya menggunakan elektron yang berasal dari S atau ikatan kovalen koordinasi. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.